Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini kami akan mempersembahkan praktik peradilan Mahkamah Konstitusi yang mana perkara ini merupakan permohonan pengujian material terhadap pasal 5 sampai dengan pasal 12 bab 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, khususnya tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak. Tata tertib persidangan. Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan yang meliputi sidang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi atau hakim yang ditunjuk. Hakim, pihak yang bersidang, panitera, dan pihak terkait harus hadir tepat waktu dan menempati tempat yang telah ditentukan. Para pihak dan kuasa hukum wajib mentaati aturan etika dan tata tertib selama persidangan, termasuk berpakaian sopan dan menjaga ketertiban serta ketenangan ruang sidang. Larangan membawa senjata, alat yang membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Dilarang membuat kegaduhan seperti bersorak-sorai, bertepuk tangan, mengaktifkan alat komunikasi, dan tindakan yang bisa mengganggu jalannya persidangan. Para pihak wajib menyerahkan daftar nama yang hadir sebelum persidangan dan menjaga protokol kesehatan jika sedang berlangsung secara tatap muka. Ketua sidang memiliki wewenang untuk mengetuk palu sebagai tanda dimulainya dan berakhirnya sidang serta pengucapan putusan. Semua pihak harus menjaga kehormatan dan kewibawaan mahkamah selama proses persidangan. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, pukul 10.30 hingga 11.34 waktu Indonesia Barat, ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Muhammad Rifal SHMH, Profesor Dr. Taufikur Rahman Yongkoto SHMH, Profesor Dr. Amelia Roza SHMH, Profesor Dr. Adam Rian Putra SHMH, Profesor Dr. Foni Indah Dwi Santi SHMH, Profesor Dr. Salsabila Salwa SHMH, Profesor Dr. Muhammad Haris Matondang SHMH, Profesor Dr. Dea Fadiatul Azmi SHMH, Profesor Dr. Jason Henry Saputra SHMH. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam perkaraan pengujian Undang-Undang Nomor 21 garis miring PUU Strip 23 Romawi garis miring 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon. Apakah para
pihak sudah hadir, Penita, mohon bacakan panggilan sidang. Terima kasih Yang Mulia. Perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 21/PUU Strip 23/2025 tentang pengujian material pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon Takia Mayangsari dan Afni Lydia Putri hadir di persidangan. Namun Muhammad Rizky tidak hadir Yang Mulia. Para pemohon diwakili oleh kuasa hukum Hardika Aris Minanda SHMH dan Muhammad Sakti Ramadan SHMH hadir di persidangan. Termohon dari pemerintah serta DPR RI belum hadir karena ini sidang pendahuluan. Demikian dilaporkan Yang Mulia. Baik, terima kasih ya, dicatat kehadirannya. Saudara kuasa hukum pemohon Hardika Aris Minanda dan Muhammad Sakti Ramadan, apakah benar saudara yang mewakili pemohon dalam perkara ini? Betul Yang Mulia, saya Muhammad Sakti Ramadan bersama rekan saya Hardika Aris Minanda hadir sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang telah diserahkan. Baik, majelis mencatat kehadiran kuasa hukum pemohon. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pokok permohonan, kami ingatkan bahwa sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Sidang ini bertujuan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari saudara-saudara serta memberikan nasihat apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam permohonan saudara. Apakah saudara selaku kuasa pemohon akan menyampaikan permohonan secara lisan atau cukup permohonan tertulis yang sudah disampaikan? Yang Mulia, kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan secara lisan dan singkat sebagai penegasan. Selebihnya kami merujuk pada permohonan tertulis yang telah kami ajukan. Baik. Sebelumnya, majelis ingin bertanya, sudah seringkah beracara di mahkamah? Sudah beberapa kali Yang Mulia. Ya, jadi sudah tahu kan agendanya hari ini? Iya sudah Yang Mulia. Oke, saya jelaskan kembali meskipun saudara sudah mengetahuinya. Kami dari majelis berhak menjelaskan kembali. Jadi, agenda yang pertama ini, silakan saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara singkat. Kemudian di petitumnya, tolong dibaca secara keseluruhan. Kemudian, nanti kedua, hakim akan memberikan masukan, saran, serta beberapa hal yang perlu disempurnakan oleh pemohon. Perlu saya sampaikan juga, majelis telah membaca permohonan secara lengkap, sehingga saudara tidak perlu menguraikannya secara detail. Cukup poin-poin pokoknya saja ya. Baik Yang Mulia. Ya, silakan dibacakan. Baik, izin majelis hakim. Ya, silakan. Permohonan pengujian ini terkait dengan pengujian materi konstitusional terhadap bab 5 Romawi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Para pemohonnya ada dua. Yang pertama, Saudari Takia Mayangsari berlatar belakang sebagai seorang pengusaha restoran wajib pajak yang berdomisili di Padang. Pemohon kedua, Saudari Afni Lydia Putri berlatar belakang pengusaha retail wajib pajak yang berdomisili di Padang. Pemohon ketiga, Saudara Muhammad Rizky berlatar belakang pengusaha toko bangunan wajib pajak yang berdomisili di Padang. Objek permohonan pengujian material ini adalah bab 5 Romawi pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Tentang harmonisasi peraturan perpajakan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak atau teks amnesti 2. Batu ujinya ada pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Hardika terkait dengan legal standing. Ya, silakan. Izin Yang Mulia, Silakan. untuk yang menjadi kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional para pemohon dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemohon 1, Takia Mayangsari, seorang pengusaha restoran sekaligus wajib pajak yang patuh, mengalami kerugian konstitusional karena diberlakukannya pasal 5 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dengan adanya program pengungkapan sukarela atau tax amnesty 2, wajib pajak yang sebelumnya lalai atau menyembunyikan harta justru diberikan pengampunan dan keringanan.
Sementara pemohon 1 yang selama ini taat membayar pajak tidak memperoleh perlakuan yang adil. Hal ini melanggar hak konstitusional pemohon 1 atas persamaan di hadapan hukum, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan kepastian hukum yang adil, yaitu pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 2, Afni Lydia Putri, seorang pengusaha retail sekaligus wajib pajak yang patuh, juga mengalami kerugian konstitusional. Kebijakan teks amnesti 2 menimbulkan ketidakpastian hukum karena karena sebelumnya pemerintah telah menyatakan bahwa teks amnesti 1 pada tahun 2016 adalah kesempatan terakhir. Namun dengan diberlakukannya teks amnesti 2, janji tersebut diingkari. Hal ini melanggar hak pemohon Hal ini melanggar hak pemohon 2 atas kepastian hukum yang adil, yaitu pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi, yaitu pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 3, Muhammad Rizki, seorang pengusaha toko bangunan sekaligus wajib pajak patuh, juga dirugikan secara konstitusional. Ia harus menanggung beban tambahan akibat adanya perlakuan istimewa bagi wajib pajak yang tidak patuh. Program teks amnesti 2 telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga pemohon 3 tidak lagi memperoleh jaminan persamaan di perlakuan di hadapan hukum, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta kehilangan kepastian hukum yang seharusnya dilindungi, yaitu pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, serta ditegaskan dalam berbagai jurisprudensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, serta ditegaskan dalam berbagai jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain putusan nomor 006/PUU 3 Angka Romawi /2005, putusan nomor 11/PUU 5 Angka Romawi /2007, dan putusan nomor 27/PUU 7 Angka Romawi /2009. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, sebentar. Saudara, kalau saudara ingin membaca dokumennya nanti, silakan dipegang saja di atas, tidak bawah. Oke, baik, lanjutkan saudara. Baik, izin yang mulia. Silakan. Dengan hormat, kami mewakili para pemohon, yaitu wajib pajak yang telah patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Permohonan ini diajukan karena para pemohon merasa hak-hak konstitusional mereka dirugikan dengan pemberlakuan kembali program pengungkapan sukarela atau yang dikenal sebagai teks amnesti jilid 2 yang diatur dalam bab 5 Romawi pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, bisa dijelaskan secara spesifik apa yang menjadi alasan pokok atau latar belakang dari permohonan saudara ini? Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami melanjutkan pembacaan alasan-alasan permohonan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan telah menghadirkan kembali sebuah kebijakan luar biasa, yaitu program pengungkapan sukarela wajib pajak, atau yang dalam ruang publik dikenal sebagai teks amnesti jilid 2. Program ini pada intinya memberikan peluang bagi wajib pajak yang selama bertahun-tahun tidak mengungkapkan hartanya untuk kemudian dapat mengungkapkan dengan hanya membayar sejumlah uang tebusan. Yang lebih mencengangkan, program ini dilaksanakan tanpa ancaman sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Bahwa Yang Mulia, hal ini sudah sangat melukai rasa keadilan para pemohon. Sebab pada tahun 2016, pemerintah secara resmi melalui berbagai forum menyatakan bahwa teks amnesti 1 adalah kesempatan terakhir. Bahkan frasa kesempatan terakhir dicantumkan secara eksplisit dalam berbagai dokumen resmi, sosialisasi, dan penjelasan para pejabat negara. Dengan demikian, secara hukum maupun moral, publik berhak percaya bahwa kebijakan tersebut benar-benar final. Namun apa yang terjadi? Melalui pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, program yang disebut telah berakhir kembali dihidupkan. Bagi para pemohon, ini bukan sekedar inkonsistensi teknis, melainkan sebuah pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Yang Mulia Majelis Hakim,
Selanjutnya kami sampaikan bahwa pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Norma ini menegaskan prinsip legalitas pajak. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pungutan negara, termasuk tarif, objek, subjek, dan tata cara, harus ditentukan oleh undang-undang. Namun yang terjadi adalah pasal 9 Undang-Undang HPP justru memberikan kewenangan luas kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut. Delegasi ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyangkut hal mendasar, yaitu tata cara pelaporan, penghitungan dasar penghinaan, hingga penentuan tarif khusus. Dengan demikian, Mahkamah perlu menilai bahwa ketentuan tersebut adalah bentuk delegasi berlebihan yang menurunkan derajat undang-undang dan melanggar prinsip legalitas pajak. Bagi para pemohon, kondisi ini menimbulkan kerugian langsung. Sebagai wajib pajak patuh, pemohon seharusnya dilindungi oleh norma yang jelas di tingkat undang-undang, bukan norma yang berubah-ubah di tingkat peraturan menteri. Ketidakpastian ini melanggar prinsip kepastian hukum sekaligus menimbulkan rasa tidak adil. Ya, lanjutkan. Baik Yang Mulia, berikut kami uraikan pertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, dalam hukum dan pemerintahan. Namun dengan adanya pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP, prinsip kesetaraan. Saudara, mohon maaf, karena kami telah membaca juga permohonan dari saudara, saya anggap itu sudah dibacakan saja. Silakan dilanjutkan ke petitumnya saudara. Baik Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Yang terakhir untuk petitum, berdasarkan uraian-uraian dalam permohonan aku, para pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3, menyatakan bahwa pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nomor 4, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Yang kelima, yang terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian pemaparan singkat dari kami. Yang Mulia, selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya pada pemeriksaan majelis hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara dari pihak pemohon. Berikutnya, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi terkait, majelis akan menyampaikan nasihat untuk penyempurnaan permohonan. Harap saudara simak dengan baik ya, dan nanti ditindaklanjuti dalam perbaikan permohonan tertulis. Kalau bisa saudara catat. Saya persilakan yang pertama kepada Yang Mulia Taufikur Rahman yang Ketua terlebih dahulu. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Setelah mendengarkan permohonan yang telah disampaikan oleh pihak terkait, kami majelis hakim memiliki beberapa nasihat serta masukan bagi para pemohon. Yang pertama, perihal kedudukan hukum dan legal standing para pihak pemohon sudah sangat bagus, akan tetapi apakah dapat diperkuat lagi? Saudara kuasa hukum juga telah menyampaikan sebelumnya bahwa para pemohon adalah para pihak wajib pajak yang patuh, yang dimana pihak ini telah dirugikan oleh kebijakan tax amnesty 2. Akan tetapi, uraian mengenai kerugian konstitusional masing-masing pemohon perlu diperjelaskan secara lebih konkret dan spesifik. Apakah para pemohon dapat menunjukkan bukti kerugian nyata yang dialami secara langsung akibat perlakuan ketentuan tersebut? Contohnya, dapat dipaparkan perbandingan beban pajak atau saksi yang ditanggung para pemohon sebagai peserta wajib pajak yang patuh dengan keringanan yang diberikan kepada peserta tax amnesty 2. Saudara apa disimak? Baik Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia mengenai legal standing. Dalam permohonan telah kami uraikan bahwa para pemohon sebagai warga negara Indonesia sekaligus wajib pajak yang patuh.
telah dirugikan dengan berlakunya pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kerugian yang dimaksud antara lain: pemohon 1, Tatia Mayangsari, pengusaha restoran, mengalami kerugian karena wajib pajak lalai diberi pengampunan, sementara ia yang patuh tidak memperoleh perlakuan yang adil. Hal ini melanggar pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 2, Afni Lydia Putri, pengusaha retail, dirugikan karena muncul ketidakpastian hukum. Pemerintah sebelumnya menyatakan tax amnesty 1 adalah kesempatan terakhir, tetapi diberlakukan kembali tax amnesty 2. Hal ini melanggar pasal 28 ayat 1 serta bertentangan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 3, Muhammad Rizki, pengusaha toko bangunan, dirugikan karena kebijakan ini menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Wajib pajak tidak patuh diberi fasilitas keringanan, sementara ia yang patuh tidak mendapat perlakuan setara. Ini melanggar pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Kerugian ini nyata dan aktual, Yang Mulia, sehingga para pemohon layak disebut memiliki kedudukan hukum yang untuk mengajukan permohonan akuo. Baiklah, penjelasan secara lisan yang telah saudara paparkan sudah lebih konkret. Akan tetapi hal tersebut belum dapat menggambarkan secara jelas dalam permohonan tertulis. Majelis Hakim menyarankan agar uraian mengenai kerugian konstitusional pemohon dapat lebih diperjelas dan dipertegas lagi dalam perbaikan permohonan nantinya. Dan juga jelaskan posisi permohon dan bagaimana pasal tersebut secara langsung memberikan dampak pada hak ataupun kewenangan konstitusional pemohon. Dan cantumkan juga indikator atau contoh konkret kerugiannya, seperti tadi yang telah disampaikan secara lisan. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan objek permohonan yang telah dimohonkan untuk dilakukan pengujiannya. Majelis Hakim mencatat adanya inkonsistensi dalam menyebutkan pasal-pasal yang terdapat dalam permohonan, yang dimana pada bagian awal permohonan telah disebutkan pada pasal 5 sampai dengan pasal 12. Akan tetapi pada bagian argumentasi hukum secara petitum, pemohon disebutkan pada pasal 6 sampai dengan pasal 12. Mohon lebih diperjelaskan dan diperbaiki agar dalam penyebutan objek permohonan konsisten di seluruh dokumen permohonan, sehingga tidak menyebabkan kerancuan mengenai norma mana saja yang sebenarnya dimohonkan untuk diujikan ya. Baik, Yang Mulia. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di dalam isi petitum saudara memohon agar mahkamah menyatakan pasal akuo tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Itu berarti saudara mengajukan kemungkinan adanya putusan bersyarat. Hal itu tidak dipermasalahkan, itu diperbolehkan. Akan tetapi, tolong pastikan rumusan syarat atau tafsir yang saudara minta kepada mahkamah itu jelas dan tidak membingungkan. Sebelumnya saudara telah menyampaikan istilah inkonstitusional bersyarat. Silakan dalam petitum perbaikan ditulis dengan bahasa baku dan jelaskan maksud. Misalnya, menyatakan pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 secara bersyarat. Baik, Yang Mulia, catatan tersebut akan kami perhatikan. Kami akan merumuskan petitum dengan lebih tegas dan jelas, serta menghilangkan kerancuan dan atau. Terima kasih atas masukannya. Baiklah, demikian catatan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Taufikur Rahman. Selanjutnya, perlu saya tegaskan dan saya ingatkan kembali, apakah seluruh perbaikan telah mengakomodasi nasihat-nasihat majelis, khususnya terkait beberapa poin. Yang pertama itu, penguatan uraian legal standing dan kerugian konstitusional para pemohon dengan indikator kerugian yang lebih konkret dan spesifik. Konsistensi yang kedua, konsistensi penyebutan objek permohonan, yaitu mengenai pasal-pasal permohonan yang diuji di seluruh bagian permohonan. Izin Yang Mulia. Silakan. Benar, Yang Mulia. Kami telah melakukan perbaikan secara menyeluruh. Yang pertama, pada bagian kedudukan hukum. Kami telah menambahkan bahwa para pemohon juga merupakan kontributor dan pendukung utama anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Kami juga telah menguraikan secara lebih rinci kerugian konstitusional masing-masing pemohon, termasuk menambahkan ilustrasi perbandingan perlakuan antara wajib pajak patuh atau para pemohon dan juga peserta program pengungkapan sukarela atau PPS guna memenuhi unsur kerugian yang potensial dan aktual. Yang kedua, mengenai objek permohonan. Kami telah mengoreksi dan memastikan bahwa objek pengujian yang dimaksud adalah pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP.
dan telah konsisten di seluruh bagian permohonan, mulai dari halaman muka, posita hingga petitum. Baik. Panitera, apakah permohonan perbaikan sudah diterima? Sudah Yang Mulia, permohonan telah kami terima pada Selasa 24 September 2025 pukul 9.30 Indonesia Barat. Baik. Dengan telah diterimanya perbaikan permohonan dari kuasa hukum pemohon, majelis menilai bahwa perbaikan telah sesuai dengan nasihat dan petunjuk yang diberikan dalam sidang sebelumnya, baik dari sisi substansi, kerugian konstitusional maupun konsistensi objek pengujian. Dengan demikian, perkara ini dinyatakan lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, ahli dan pihak terkait. Cukup ya, Majelis Hakim? Dengan demikian, sidang dalam perkara nomor 21 PUU strip 23 2025 dengan agenda perbaikan permohonan dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan perkara, yaitu mendengarkan keterangan dari semua pihak dalam perkara nomor 21 PUU strip 23 Romawi 2025. Pada hari ini, Kamis 25 September 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik Panitera, apakah ini sudah benar berkas-berkas perkara kita pada hari ini? Baik, apakah para hakim sudah siap? Silakan pihak-pihak pemberi keterangan dipersilakan memasuki ruang sidang. Oke, baik. Terima kasih. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari pihak-pihak terkait. Baik, sidang ini merupakan sidang pembuktian, di mana majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang berkepentingan. Kami mohon semua pihak menyampaikan ringkasan secara padat dan fokus pada poin-poin konstitusionalitas. Baik, oke. Barangkali kita mulai dari pihak pemerintah. Saya persilakan siapa saja yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum. Saya Jerawas sebagai penunjuk hukum atau memberikan perintah sebagai penunjuk hukum. Baik, usul pertama, Periksa umum tentang Undang PP dan Kode Penerapan Sosial. Undang-Undang 27 tahun 1 tentang Pengawasan Perusahaan dan Kebijakan PP merupakan ujian hukum fiskal untuk menata sistem perjalanan keuangan adil pasti dengan berkelanjutan. Salah satu kebijakannya adalah program penerapan sosial yang untuk mengatasi tugas PP. PPPR belum meluas pajak dan meningkatkan kebutuhan keuangan pajak. Program ini bukan mesti, tetapi kebijakan nasional yang berbasis rela. Satunya memberikan hukum yang berbasis berpadu dengan proses dan kebijakan melalui keperluan yang menurunkan. Dan demikian, PPS yang sudah memberikan semangat belajar berbatu, melainkan untuk dukung kesehatan atau sistem kesehatan di publik dan nasional. Kedua, tanggapan pemerintah terhadap segala diskriminasi. Pemerintah menolak. Secara kami mohon bahwa tertutup pasal 5 PP tentang PPS melanggar prinsip bersamaan dalam hukum. PPS berlaku umum tidak diskriminatif karena dapat diakui oleh semua pihak yang memenuhi syarat tanpa membedakan sosial, ekonomi, atau jabatan. Perbedaan peraturan dalam PPS merupakan diferensiasi kebijakan yang sah secara konstitusional karena memiliki tujuan nasional untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penggunaan negara demi kepentingan nasional. Hal ini wajib pajak patut tidak dirugikan sebab mereka dikenakan wajib tambahan hanya untuk dikurangi dan tidak ada ketentuan yang memperlakukan mereka secara tidak adil. Lalu menuliskan negara pajak berdasarkan pada asas kemanfaatan dan fungsionalitas, bukan secara kemanfaatan. Dengan demikian, pemerintah menilai dari diskriminasi terhadap PPS tidak berdasarkan hukum nasional. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan. Mohon dipersingkat ya. Izin Yang Mulia. Oke, Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhaliza Manuza Prandori, SKME. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari pemerintah. Menurut kami, pemerintah menolak dalil pemohon bahwa PPS melanggar asas kepastian hukum karena dianggap bertentangan dengan pernyataan kesempatan terakhir pada teks amnesti 2016. PPS berbeda dari teks amnesti
baik dari segi substansi, ruang lingkup maupun akibat hukumnya. Teks amnesti menghapus sanksi pidana pajak secara luas, sedangkan PPS bersifat transaksional, terbatas, bertarif lebih tinggi dan tanpa penghapusan tindak sanksi pidana. Tujuan PPS justru untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya agar terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan kebijakan fiskal tidak menyalahi kepastian hukum karena termasuk dalam organ legal polisi pembentuk undang-undang yang dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara. Kepastian hukum berarti kebijakan harus jelas, terukur, dan adil syarat yang telah dipenuhi dalam Undang-Undang HPP. Tidak ada hak konstitusional wajib pajak yang dirugikan. Wajib pajak patut tidak kehilangan hak maupun mendapat beban tambahan. Dengan demikian, pasal 5-11 Undang-Undang HPP tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, melainkan memperkuat kepastian hukum yang adil bagi seluruh wajib pajak. Selanjutnya, tanggapan kami terhadap dalil pelanggaran pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, kami menegaskan bahwa pungutan dalam program pengungkapan sukarela bukan pungutan ilegal, melainkan pajak penghasilan final yang diatur secara sah dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah memenuhi syarat konstitusional pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 tentang pajak dan pungutan yang diatur dengan undang-undang. PPS justru meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem pajak dengan memperluas basis pajak, menambah penerimaan negara tanpa membebani wajib pajak patuh, serta mencegah penghindaran pajak di masa depan. Meskipun bersifat sukarela dalam partisipasinya, kewajiban membayar PPh final bersifat memaksa bagi peserta PPS, dan harta yang tidak dilaporkan tetap dapat dikenai tindakan hukum pajak. PPS merupakan bentuk penegakan hukum pajak administratif yang sah dan lazim secara internasional untuk mendorong kepatuhan sukarela. Sesuai dengan prinsip open legal policy, negara memiliki kewenangan luas dalam menetapkan kebijakan fiskal selama tidak bertentangan dengan konstitusional. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan bahwa dalil pemohon mengenai pelanggaran pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 tidak berdasar dan harus ditolak. Selanjutnya, tanggapan kami terhadap dalil ketidakadilan ekonomi dan pelanggaran pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kami menolak dalil bahwa program pengungkapan sukarela menimbulkan ketimpangan ekonomi. PPS justru merupakan instrumen retribusi ekonomi yang sah dan konstitusional karena meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lainnya. Kebijakan PPS tidak memberikan keistimewaan bagi wajib pajak besar, tetapi memperluas basis pajak nasional dan memperkuat sistem pengawasan. Setelah program berakhir, wajib pajak yang masih menyembunyikan harta akan ditindak tegas. PPS sejalan dengan prinsip efisiensi berkeadilan dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 karena memberi kesempatan perbaikan bagi wajib pajak yang belum patuh, memperkuat kepatuhan sukarela, dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa langkah represif. Selain itu, PPS merupakan praktik umum dalam sistem perpajakan global sebagai strategi penormalan kepatuhan pajak. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa ketentuan pasal 5-11 Undang-Undang HPP tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, melainkan mendukung pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, tanggapan kami terhadap dalil moral hazard persaingan usaha tidak sehat dan kerugian aktual para pemohon. Kami menolak anggapan tersebut bahwa program pengungkapan sukarela menimbulkan moral hazard persaingan usaha tidak sehat atau kerugian nyata bagi wajib pajak patuh. PPS bukan pengampunan permanen, melainkan kebijakan satu kali dengan jangka waktu terbatas dan pengawasan ketat. Kami juga menegaskan tidak akan ada PPS lanjutan sehingga kekhawatiran pemohon bersifat spekulatif. PPS tidak menciptakan persaingan usaha tidak sehat karena hanya menyelesaikan kewajiban pajak masa lalu, bukan memberi fasilitas ke masa depan. Setelah PPS berakhir, semua wajib pajak tunduk pada aturan yang sama, dan justru wajib pajak patuh akan lebih terlindungi melalui sistem data pajak yang lebih kuat. Tidak terdapat kerugian aktual maupun konstitusional bagi pemohon karena mereka tidak kehilangan hak atau dikenai beban tambahan, dan dalil mereka bersifat abstrak serta tidak memenuhi kriteria kerugian konstitusional sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan. Pemerintah juga telah melakukan langkah mitigasi moral hazard melalui IOA, Compliance Rights Management, dan Koordinasi Core Tax System dan pelacakan aset. Dengan demikian, kami menyatakan bahwa dalil pemohon tentang moral hazard persaingan tidak sehat dan kerugian aktual tidak berdasar secara hukum maupun
fakta dan harus ditolak. Kesimpulannya, kesimpulan dari pemerintah ini bahwa program pengungkapan sukarela dalam pasal 5 sampai 12 Undang-Undang HPP adalah kebijakan fiskal yang sah, konstitusional dan bermanfaat nasional untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan serta memperkuat penerimaan negara. Ketentuan PPS tidak bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 karena pemungutan pajak dilakukan berdasar undang-undang dan peradilan. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebab berlaku umum dan non-diskriminatif, dan selanjutnya tidak bertentangan dengan pasal 28 Dasar ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena memberi kepastian hukum bagi wajib pajak. Tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 karena mendukung pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalil pemohon terkait moral hazard dan ketidakpastian hukum dinilai asumtif dan tidak terbukti secara konstitusional. Karena itu, menurut pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan ditolak. Dengan demikian, keterangan tertulis dari Presiden Republik Indonesia kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari, mohon diperjelas saudari hadir kapasitas sebagai siapa? Mohon dibacakan lagi saudari hadir sebagai kapasitas sebagai siapa di sini. Oh, baik, saya Arya Rawan sebagai hukum dan saya Nurhaliza Marzan Parenduri selaku Menteri Keuangan. Oke, baik. Terus selanjutnya di pembelajaran selanjutnya sidang-sidang mahkamah selanjutnya mohon saudari perjelas siapa saudari dan kapasitas sebagai siapa saudari hadir di sidang ini. Selanjutnya mahkamah memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangannya. Silakan saudara perwakilan dari DPR. Izin yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Dengan hormat perkenankan kami memperkenalkan diri, saya Alvarino SHMH didampingi oleh rekan saya Fani Hami Putri SMH. Kami hadir mewakili DPR RI untuk menyampaikan keterangan resmi terhadap dalil permohonan sebagaimana diuraikan dalam permohonan akuo. DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan telah dibentuk berdasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-Undang HPP merupakan hasil pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR yang bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, efisien, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang HPP telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, bahwa pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Karena pengaturan mengenai penyesuaian tarif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta ketentuan program pengungkapan sukarela dimaksudkan untuk mewujudkan asas keadilan dan pemerataan beban pajak antar kelompok masyarakat. Kebijakan ini justru merupakan pewujudan kewajiban konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara melalui pajak sesuai pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, bahwa tuduhan para pemohon mengenai adanya perlakuan tidak adil atau diskriminatif dalam penerapan tarif pajak adalah tidak berdasar. Sebab setiap kebijakan pajak selalu memperhatikan kemampuan ekonomis wajib pajak dan bersifat progresif. Ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP tidak memberikan keistimewaan atau perlakuan khusus bagi kelompok tertentu, tetapi menyesuaikan beban pajak dengan tingkat penghasilan dan kapasitas ekonomi masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, Undang-Undang HPP justru memperkuat prinsip persamaan perlakuan di hadapan hukum. Keempat, bahwa dari sisi kepastian sebagaimana dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HPP memberikan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel.
dalam pelaksanaan pungutan pajak, penerapan tarif, peluasan wajib basis pajak, dan program pengungkapan sukarela diatur dengan norma yang tegas dan bersumber dari undang-undang, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan kewenangan aparat perpajakan. Kelima, bahwa secara keseluruhan Undang-Undang HPP bertujuan memperkuat sistem perpajakan nasional agar lebih adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung stabilitas fiskal negara. Pengaturan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 tidak membatasi hak konstitusional warga negara, melainkan merupakan perwujudan tanggung jawab bersama dalam mencapai keadilan sosial melalui kontribusi pajak. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dr. Fani Ilhami Putri SMH. Silakan dipersingkat ya. Izin yang mulia. Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai keterangan DPR dari rekan saya Al-Fadino tadi yang mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR RI juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai perkara. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar sekiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menolak permohonan para pemohon untuk keseluruhannya. Yang kedua menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan aku. Yang ketiga menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. Yang keempat, menyatakan bahwa pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, menyatakan bahwa pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan terakhir, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Apabila yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan tertulis DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih ya. Terima kasih saudara-saudari dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas keterangan yang telah saudara-saudari sampaikan di hadapan majelis. Selanjutnya, Mahkamah akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait yang diajukan oleh para pemohon maupun termohon. Kepada seluruh pihak terkait, dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Silakan. Baik, saudara, silakan berdiri terlebih dahulu. Saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudari terlebih dahulu mengenai bagaimana tata tertib persidangan kali ini, bagaimana cara persidangan. Bagaimana di sini saudari-saudari sekalian akan disumpah secara bersama-sama, dan untuk nanti untuk permintaan keterangan atau pandangan dari saudara-saudari itu akan dilakukan secara bergantian. Nanti akan saya panggil. Jadi setelah saudara-saudari disumpah, silakan kembali ke tempatnya lagi. Oke, baik, petugas sidang mohon masuki ruangan sidang. Terima kasih. Untuk pengambilan sumpah akan dilanjutkan oleh Hakim Memetak. Disilakan. Baik, bagi saudari yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan. Dengan demikian, saudari-saudari sekalian tadi sudah disumpah untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kepada saudari pihak terkait dari pemohon, silakan menyampaikan keterangannya. Silakan dari pemohon. Siapa yang ingin disampaikan terlebih dahulu?
Oke, baiklah, karena di berkas kami melihat dari keterangan dari pihak terkait dari pihak pemohon, itu untuk pertama itu dari pihak terkait dari pemohon itu ada Saudari Nadira Amalia Putri dan Dr. Nataya Fatia Brianesa Emil. Silakan untuk menyampaikan keterangannya. Silakan untuk langsung berdua di depan. Baik, majelis memberikan kesempatan yang pertama untuk Saudari Nadira Amalia Putri. Silakan. Izin yang mulia, terima kasih yang mulia. Yang mulia majelis hakim, perkenalkan nama saya Nadira Amalia Putri, mewakili pihak terkait sebagai wajib pajak patuh sebagai pengusaha yang menilai bahwa program pengungkapan sukarela dalam pasal 6 hingga 12 Undang-Undang HPP telah mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum karena memberikan keistimewaan kepada wajib pajak yang sebelumnya itu tidak patuh, sementara wajib pajak tidak diberikan perlakuan yang serupa. Pelimpahan kewenangan pelaksanaan PPS kepada Peraturan Menteri Keuangan juga bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang 1945 sehingga melanggar asas legalitas dan menciptakan ketidakpastian hukum. Program ini juga dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar sehingga bertentangan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kami sebagai pihak terkait menyusun permohonan agar menyatakan ketentuan pasal 6 hingga 12 Undang-Undang HPP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sekian yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Izin yang mulia, saya Dr. Nataya Fatia Brianesa Emil, SHMH, dosen dan akademisi hukum pajak, menyampaikan bahwa pasal 5 hingga pasal 12 Undang-Undang HPP tentang program pengungkapan sukarela menimbulkan persoalan konstitusional karena memberikan kesempatan kedua bagi pelanggar pajak, sementara wajib pajak yang patuh atau taat tidak mendapatkan insentif atau penghargaan apapun, sehingga ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pendelegasian pelaksanaan kepada Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan telah mengabaikan hierarki norma dan bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia, dari hasil kajian empiris menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak patuh menilai kebijakan ini tidak adil dan mengancam kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang mana PPS lebih menguntungkan kelompok ekonomi besar dengan aset luar negeri, sementara pelaku UMKM dan masyarakat menengah ke bawah dirugikan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu yang mulia, saya mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat demi menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan integritas sistem perpajakan nasional. Sekian yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Mahkamah sendiri ingin melanjutkan yaitu dengan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari pihak pemohon. Disilakan kepada saksi ahli pihak pemohon untuk memasuki ruang persidangan. Baik, selamat pagi Prof. Baik, silakan dilanjutkan dengan pemberian keterangan dari Prof sendiri terkait dari pihak ahli dari pihak pemohon. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Nurul Najmi, Profesor Dr. Nurul Najmi SHMH. Diulangi. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Profesor Dr. Nurul Najmi SHMH. Saya merupakan dosen yang mengampu hukum perpajakan. Di mana di sini saya menyampaikan keterangan ahli terkait pasal 5 sampai dengan pengujian pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP tentang program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela ini merupakan pengampunan pajak jilid kedua yang menimbulkan persoalan konstitusional. Program ini memberikan keistimewaan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban melalui tarif lebih rendah ataupun penghapusan sanksi.
Sementara wajib pajak patuh tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini sangat melanggar prinsip equality before the law dan juga menciptakan ketidakadilan struktural. Program ini juga melanggar asas kepastian hukum karena pemerintah sebelumnya menegaskan teks amnesti 2016 adalah kesempatan terakhir. Dengan diberlakukannya program ini, janji tersebut dilanggar dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP ini juga mengandung cacat konstitusional karena menggeser sifat pemungutan pajak dari memaksa menjadi sukarela dan kemudian memberikan imunitas administratif tanpa verifikasi, menciptakan diskriminasi tarif bersifat elitis dan menguntungkan kelompok ekonomi yang besar. Oleh karena itu, pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP ini bertentangan dengan pasal 23A, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 33 ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Demikian keterangan dari saya. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya, mohon untuk menunggu di ruang di tempat duduk terlebih dahulu untuk pendalaman nantinya. Silakan Prof. Selanjutnya, Mahkamah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menghadirkan ahlinya dalam dan memberikan keterangan. Silakan saudara dari pemerintah. Terima kasih Yang Mulia. Pemerintah menghadirkan ahli kami, Veronica Sitagang STR AKMAK, pakar hukum keuangan negara dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pandangan mengenai kebijakan fiskal dan prinsip kondisionalitas pajak. Silakan Ibu Veronica Sitagang. Izin Yang Mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim Anggota, izinkan saya untuk memberikan keterangan sebagai ahli pemerintah dalam perkara pengujian undang-undang ini. Program pengungkapan sukarela bukan merupakan program pengampunan pajak, tetapi kebijakan transisional untuk memperkuat kepatuhan dalam sistem self-assessment. Tujuannya untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbaiki kualitas data perpajakan melalui mekanisme administratif yang transparan dan proporsional. Undang-undang telah menetapkan norma pokok tentang subjek, objek, dan tarif mekanisme pelaksanaan. Sedangkan peraturan menteri hanya menata pelaksanaan teknis sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien tanpa mengurangi asas legalitas. Perbedaan perlakuan antara wajib pajak yang patuh dan peserta PPS menurut saya bukan diskriminasi sewenang-wenang, tetapi diferensiasi kebijakan yang rasional dan proporsional untuk menegakkan keadilan fiskal, variasi tarif, dan batas waktu. Sekian keterangan saya, Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Akan kembali lagi kepada terlebih dahulu. Izin Yang Mulia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan keterangan dan pembuktiannya. Kini saatnya Majelis Hakim melakukan pendalaman terhadap poin-poin krusial yang saling bertentangan. Kami meminta setiap pihak menjawab secara lugas, terfokus dan tidak mengulang dalil yang sudah disampaikan kepada kami. Selanjutnya, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Hakim Anggota untuk melakukan pendalaman terhadap keterangan. Yang Mulia ingin bertanya kepada siapa terlebih dahulu? Ahli termohon, Yang Mulia. Boleh. Silakan ahli termohon masuki ruang sidang lagi. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan ini ditujukan kepada ahli termohon Saudari Veronica Sitagang STR AKMAK ya. Dan untuk pertanyaannya itu tadi Saudari menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela ini adalah corrective justice, betul ya? Apakah negara sudah melakukan mitigasi dan riset memadai yang menjamin bahwa tarif pajak PPSH ini final dalam program pengungkapan sukarela sudah benar-benar setara kah atau bahkan lebih berat dibandingkan dengan total pajak penghasilan, denda, dan sanksi pidana yang seharusnya dikenakan pada wajib pajak tidak patuh secara normal? Jika tidak, bagaimana Anda mempertahankan klaim corrective justice ini? Baik, izin Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menjawab pertanyaan terkait dasar keadilan korektif dalam program pengungkapan sukarela,
dapat saya jelaskan bahwa tarif PPh final PPS sebesar 6%, 8%, dan 11% secara nyata lebih rendah dibandingkan tarif PPh normal yang mencapai 30% bagi orang pribadi dan 22 hingga 25% bagi badan. Apabila wajib pajak tidak patuh dan ditemukan melalui pemeriksaan, maka sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 200%, bahkan dapat disertai sanksi pidana berdasarkan pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang KUP berupa denda 2 hingga 6 kali pajak terutama. Dirjen Pajak sendiri mencontohkan atas harta sebesar 1 miliar rupiah yang tidak dilaporkan, wajib pajak cukup membayar 80 juta rupiah bila mengikuti ketentuan PPS dengan tarif 8%. Sedangkan jika tidak, dapat dikenai pajak dan sanksi total hingga 900 juta rupiah. Berdasarkan fakta tersebut, secara teknis tarif PPS jauh lebih ringan dibandingkan kewajiban pajak normal dan ditambah sanksinya. Hingga kini belum ada riset kuantitatif pemerintah yang menunjukkan bahwa tarif PPS setara atau lebih berat. Dengan demikian, prinsip corrective justice dalam PPS lebih bersifat kebijakan administratif untuk mendorong kepatuhan dan perluasan basis pajak secara sukarela dan bukan pada kesetaraan beban fiskal secara matematis. Sekian keterangan saya, yang mulia. Baik, terima kasih. Berarti memang belum ada riset kuantitatif pemerintahnya. Oke, Saudari Ali Veronica. Namun saya di sini masih ingin memperdalam beberapa poin penting. Itu pertama, Saudara Ali menyebutkan tadi bahwa program pengungkapan sukarela merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka, betul? Betul, yang mulia. Yang berada di bawah kewenangan pembentukan undang-undang. Nah, pertanyaan saya kepada Saudari adalah apakah Saudari berpendapat bahwa prinsip open legal policy tersebut dapat dijadikan justifikasi mutlak atas setiap kebijakan fiskal, meskipun kebijakan itu berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan faktual di antara wajib pajak. Dengan kata lain, di mana batas konstitusional antara direksi kebijakan fiskal dan pelanggaran prinsip keadilan pajak sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan nanti kedua, dalam keterangan Saudari juga disebut bahwa PPS ini bukan bentuk tax amnesty tetapi corrective justice. Nanti bisakah Saudari menjelaskan indikator empiris atau kriteria hukum apa yang digunakan pemerintah untuk menilai bahwa kebijakan ini benar-benar telah bersifat korektif, bukan kompromi semata terhadap ketidakpatuhan masa lalu. Nah, karena memang menurut Mahkamah sendiri corrective justice itu hanya sah jika terdapat pemulihan yang sebanding, bukan sekedar pemberian kesempatan baru tanpa konsekuensi proporsional. Dan nanti juga saya ingin bertanya kepada kuasa hukum pemohon, saya ingin meminta tanggapan terkait dengan pandangan saudara, apakah setiap kebijakan fiskal yang menimbulkan diferensiasi otomatis bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum, atau hanya masih ada ruang konstitusional bagi diferensiasi yang bersifat policy driven. Nah, sepanjang rasional dan memiliki dasar empiris yang kuat. Silakan kepada Saudari ahli. Izin yang mulia Hakim Anggota Profesor Dr. Amelia Ruza. Terima kasih atas pendalamannya. Terkait batas open legal policy, itu pemerintah tetap tunduk pada prinsip konstitusionalitas. Kebijakan fiskal itu tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hak, tetapi dapat melakukan diferensiasi objektif untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dalam konteks PPS, indikator korektifnya itu adalah tarif yang lebih tinggi dari Tax Amnesty 2016, serta kewajiban repatriasi aset yang bersifat mendorong pembangunan nasional. Saya menilai hal ini sudah memenuhi keseimbangan antara pemulihan keuangan negara dan pembinaan kepatuhan jangka panjang. Sekian keterangan saya, mulia. Yang mulia, diferensiasi memang bisa sah apabila berbasis rasionalitas konstitusionalitas. Namun dalam hal PPS, rasionalitas lebih bersifat pragmatis ketimbang konstitusional. Negara tidak dapat menyebut kebijakan ini sebagai corrective justice tanpa mekanisme evaluasi empiris terhadap efek ketidakadilan timbul bagi wajib pajak patuh. Justru ketidaksetaraan faktual yang timbul harusnya menjadi bukti bahwa open legal policy telah melampaui batas konstitusionalnya. Baik, terima kasih. Pendalaman ini memang penting sekali dalam PPS ini, bukan hanya sekedar administratif atau telah menyentuh ranah kadar konstitusional saja ya.
Nah, pandangan para pihak akan menjadi bahan pertimbangan mahkamah tentunya dalam menilai batas keabsahan diferensiasi kebijakan fiskal di bawah prinsip keadilan pajak. Mungkin Yang Mulia Ketua cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Amelia. Terima kasih kepada pihak-pihak dari pemohon. Terima kasih kepada ahli telah memberikan keterangan pada hari ini dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Hakim Anggota untuk melakukan pendalaman terhadap keterangan dari para pihak. Dari Profesor Dr. Taufikur Rahman, kepada siapa yang ingin bertanya? Baiklah, Yang Mulia Hakim Ketua, saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada pihak pemerintahan serta ahli pemohonnya. Baik, untuk pihak yang ingin dimintakan keterangan pendalaman, mohon memasuki ruangan sidang. Baiklah, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Baiklah, pertanyaan ini saya ajukan kepada pihak pemerintahan, yaitu Saudari Nurhalizah Mahruzah Parindori SME serta ahli pemohonnya, Saudari Profesor Dr. Nur Najmi SHMH. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada kuasa pemerintahan. Pihak pemohon mendalilkan pasal 11 Undang-Undang HPP melanggar pasal 23A karena mendelegasikan hal substantif ke PMK. Apakah pihak pemerintah berani menjamin bahwa PMK yang dikeluarkan Menteri Keuangan tidak mengatur atau mengubah subjek, objek, serta tarif pungutan yang merupakan unsur esensial dari pajak tersebut? Jika hal itu terjadi, apa mekanisme yudisial yang dapat digunakan pihak wajib pajak yang patuh untuk menggugat PMK tersebut di luar pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi? Dan kepada ahli pemohonnya, jika delegasi ke PMK dibatalkan MK, bukankah hal itu akan menyebabkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan teknis PPS yang sangat rumit dan membutuhkan fleksibilitas? Apakah ada presiden di mana mahkamah membatalkan delegasi wewenang yang bersifat teknis administrasi? Izin menjawab Yang Mulia, kami menjamin PMK tidak mengatur unsur esensial pajak, melainkan hanya teknis pelaksanaan. Jika ada wajib pajak merasa PMK melampaui kewenangan, mereka dapat menempuh gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena PMK adalah produk tata usaha negara. Mekanisme kontrol yudisial sudah tersedia. Sekian dari saya, Yang Mulia. Baik, izin Yang Mulia. Yang Mulia, kuncinya itu adalah pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun undang-undang tersebut sudah mengatur objek dan tarif, tapi dikala didelegasikan ke PMK, terutama dalam konteks imunitas sanksi, memiliki dampak hukum yang substantif. Kami tidak meminta pembatalan delegasi teknis, melainkan pembatalan pasal 11 karena cakupan delegasinya terlalu luas. Mahkamah dapat memberikan putusan konstitusional bersyarat yang memerintahkan pembentukan undang-undang untuk memperjelas batasan delegasi agar tidak inkonstitusional. Begitu. Baiklah, terima kasih kepada pihak terkait. Sudah cukup hal tersebut sebagai pendalaman bagi saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Ketua. Oke, baik, dari majelis yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli? Baik, terima kasih Prof telah memberikan kesempatan waktunya untuk memberikan keterangan pada hari ini. Untuk itu dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Prof. Baik, selanjutnya majelis akan memberikan pendalaman lebih lanjut terkait keterangan yang telah diberikan oleh pihak terkait dari pro termohon maupun kontra pemohon tersebut. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada pihak pemerintah. Di sini saudara memberikan ada salah satu pihak pemohon yang tidak hadir. Itu bagaimana? Ada apa? Maaf Yang Mulia, pihak terkait kami berhalangan hadir Yang Mulia. Oke, baik. Jadi tidak dimintai keterangan hari ini ya. Selanjutnya saya ingin melakukan pendalaman terhadap pro pemohon. Silakan kepada pihak pro pemohon untuk masuki ruang sidang.
baik, terima kasih. Pertama, saya ingin bertanya kepada Saudari Nadila. Tadi Anda menyebut bahwa program pengungkapan sukarela dalam Undang-Undang HPP mencederai prinsip keadilan bagi wajib pajak patuh. Dapatkah Anda jelaskan lebih lanjut bentuk ketidakadilan yang Anda maksud tersebut? Izin menjawab yang mulia, terima kasih yang mulia. Ketidakadilan itu tampak jelas ketika PPS memberi kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya itu tidak patuh untuk mengungkapkan harta tanpa sanksi administratif yang semestinya diberlakukan. Sementara itu, wajib pajak yang sejak awal taat dan melaporkan hartanya sesuai ketentuan tidak mendapat insentif ataupun penghargaan. Ini menciptakan ketimpangan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip equality before the tax dan rasa keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Sekian yang mulia. Izin menambahkan yang mulia. Berdasarkan hasil studi empiris atau penelitian yang telah saya lakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang patuh menilai kebijakan PPS ini tidak adil dan merusak kepercayaan publik karena PPS ini lebih menguntungkan kelompok ekonomi besar dengan aset di luar negeri. Sementara masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM merasa kebijakan ini dirugikan. Ini sangat jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Baik, saya rasa cukup dari saya. Dari majelis yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada pihak terkait. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih atas waktunya. Baik, dengan telah didengarkannya keterangan pemerintah, DPR, pihak terkait, dan keterangan ahli, pemohon, baik itu dari pemerintah dan pihak pemerintah, dan dijawabnya seluruh pertanyaan mendalam dari majelis hakim, maka tahapan pemeriksaan pembuktian dalam perkara ini dinyatakan selesai. Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan kepada seluruh pihak, baik pemohon, pemerintah, DPR, dan pihak terkait untuk menyerahkan kesimpulan tertulis selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak hari ini kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Setelah penyerahan kesimpulan, majelis hakim akan menentukan jadwal rapat pemusatan hakim untuk memutus perkara akuo. Dengan demikian, sidang pemeriksaan perkara nomor 21 PUU/23 Romawi /2025 dengan agenda mendengarkan keterangan dari semua pihak dinyatakan ditunda. Hakim siap untuk putusan hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengucapan putusan dalam perkara nomor 21 PUU/23 Romawi /2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadirannya satu persatu. Pemohon 1 hadir? Hadir yang mulia. Pemohon 2? Hadir yang mulia. Pemohon 3? Izin yang mulia, berhalangan untuk hadir yang mulia. Oke, baik. Jadi dari pemohon ada 2 yang hadir dan 1 yang tidak hadir. Selanjutnya saya lanjutkan. Dari DPR hadir? Hadir yang mulia. Dari pemerintah? Hadir yang mulia. Oke, baik. Jadi kehadiran dari segala pihak sudah cukup memenuhi untuk dibacakannya putusan pada hari ini. Untuk itu kita mulai pengucapan putusan pada perkara nomor 21 PUU/23 Romawi /2025. Ini mohon kesabarannya dari segala belah pihak dikarenakan putusannya harus banyak yang dibaca untuk diucapkan dan mohon untuk didengarkan dengan seksama. Bisa dimengerti ya belah pihak? Oke, kita lanjutkan untuk pembacaan putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material pasal 5-12 bab 5 Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap pasal 23A, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diulangi,
Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon 1, 2, dan 3 yang dianggap telah dibacakan. Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat khusus masing-masing tertanggal 30 Agustus kepada Hartika Alisminanda SHMH, Muhammad Sakti Ramadan SHMH. Kesemuanya adalah warga negara Indonesia selaku advokat publik, konsultan hukum dan tim hukum yang tergabung di dalam tim advokasi hukum demokrasi sektor keadilan pajak yang beralamat di kantor Dikti Law Firm and Partner, Jalan Seberang Padang Utara 1 nomor 14 Berang Padang, Kecamatan Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai kuasa pemohon. Kami telah membaca permohonan dari para pemohon, mendengarkan keterangan dari para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon. Untuk bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Selanjutnya untuk efisiensi waktu, uraian permohonan pramohon tidak kami bacakan seluruhnya dan dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum akan dilanjutkan oleh rekan majelis lainnya. Disilakan. Pertimbangan hukum Mahkamah, kewenangan Mahkamah menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, terlebih dahulu Mahkamah harus menilai apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan akuo. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa objek pengujian konstitusionalitas norma hukum adalah undang-undang atau bagaimana dari undang-undang terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Menimbang bahwa permohonan akuo pada pokok persoalan konstitusionalitas pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang merupakan bagian dari sistem hukum perpajakan nasional dan diundangkan oleh lembaga pembentukan undang-undang yang sah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Dengan demikian, secara objektif, norma yang dimohonkan pengujiannya adalah undang-undang, bukan kebijakan administratif atau keputusan konkret, sehingga objek permohonan termaksud dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu Mahkamah tegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bersifat terbatas pada aspek konstitusionalitas norma, bukan pada penilaian kebijakan publik. Mahkamah tidak berwenang menilai baik atau buruknya suatu kebijakan fiskal, efektif atau tidaknya penerapan program pengungkapan sukarela, ataupun layak tidaknya kebijakan tersebut dari sudut pandang ekonomi politik. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU 7/2009, putusan nomor 53/PUU nomor 14 tahun 2016, dan putusan nomor 91/PUU 18/2020, Mahkamah telah berpendirian konsisten bahwa selama suatu norma undang-undang merupakan hasil pemilihan kebijakan pembentukan undang-undang yang didasarkan pada pertimbangan rasional, objektif, serta bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945, maka norma tersebut tidak dapat dinyatakan inkonstitusional hanya karena menimbulkan perbedaan pandang politik, hukum, atau karena dianggap kurang tepat secara kebijakan publik. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah terbatas pada menilai apakah norma undang-undang yang diuji bertentangan secara langsung atau substantif dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
bukan untuk menilai pilihan kebijakan yang digunakan oleh pembentukan undang-undang. Menimbang bahwa dalam perkara akuo, norma pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP mengatur program pengungkapan sukarela adalah hasil keputusan kebijakan fiskal negara yang secara sah ditetapkan melalui mekanisme legislasi antara pemerintahan dan DPR berdasarkan pertimbangan ekonomi makro, kebutuhan fiskal nasional, serta upaya peningkatan kepatuhan pajak. Bahkan kebijakan fiskal semacam ini merupakan urusan konstitusional pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 23A dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan merupakan kebijakan yang melampaui kewenangan konstitusional negara. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan dan substansi norma akuo merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewenangan konstitusional pembentukan undang-undang di bidang perpajakan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah menyimpulkan bahwa yang pertama, objek permohonan merupakan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP merupakan norma undang-undang yang dapat diuji secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dalam kapasitasnya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, akan tetapi ruang lingkup kewenangan Mahkamah tidak meliputi penilaian atas kebijakan fiskal atau efektivitas kebijakan publik, melainkan hanya terbatas pada pengujian apakah norma akuo secara substansif bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang secara formil untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan akuo. Namun dalam batas-batas kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, bukan pengujian atas kebijakan atau implementasi administratifnya. Selanjutnya, kedudukan hukum para pemohon. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 menentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Lebih lanjut, penjelasan pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum, Mahkamah dalam putusan nomor 6 garing PU garing strip 3 garing 2005 dan ditegaskan kembali dalam putusan nomor 11 garing PU strip 5 garing 2027. 11 garing PU strip 5 garing 2007. Putusan nomor 27 garing PU strip 7 garing 2009 serta putusan nomor 19 garing PUU garing 8 garing 2008 telah merumuskan 5 syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu yang pertama, adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Yang kedua, hak dan atau kewenangan konstitusi tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. Yang ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Yang keempat, terdapat hubungan sebab akibat langsung kausal verban atau antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji. Dan yang kelima, terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kelima syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif bukan alternatif. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menimbang bahwa para pemohon dalam perkara akuo adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wajib pajak yang mendalilkan bahwa hak konstitusional mereka untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah berangkat dengan berlakunya pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa para pemohon beranggapan kebijakan program pengungkapan sukarela menimbulkan ketidakadilan karena memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk mengungkapkan harta dengan tarif ringan, sedangkan wajib pajak yang telah taat
tidak memperoleh fasilitas serupa. Namun demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil kerugian konstitusional yang dikemukakan para pemohon tidak memenuhi unsur nyata dan langsung, melainkan hanya berupa rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat umum. Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum, para pemohon harus mampu membuktikan bahwa kerugian konstitusional yang mereka alami bersumber langsung dari norma yang diuji, bukan dari implementasi kebijakan atau akibat tidak langsung. Dalam perkara Aqua, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan kausal langsung antara pemberlakuan PPS dengan hilangnya hak konstitusional para pemohon, bahwa pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP berlaku secara umum dan tidak secara khusus ditujukan kepada para pemohon, melainkan ditujukan kepada seluruh wajib pajak di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada perlakuan khusus yang secara langsung menimbulkan kerugian individual bagi para pemohon. Selain itu, para pemohon tidak kehilangan hak atau kewajiban hukum apapun akibat pemberlakuan norma Aqua, karena ketentuan tersebut tidak menghapus kewajiban perpajakan yang sudah mereka laksanakan dan tidak mengurangi hak hukum mereka sebagai wajib pajak patuh. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan para pemohon bersifat abstrak, tidak aktual, dan tidak spesifik sebagaimana dimaksud dalam doktrin konstitusional. Menimbang bahwa Mahkamah juga menilai bahwa dalam konteks hukum pajak, perbedaan perlakuan terhadap kelompok wajib pajak tertentu tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi konstitusional, karena sistem perpajakan memang mengenai perbedaan perlakuan berdasarkan tingkat kepatuhan, besaran penghasilan, maupun klasifikasi subjek pajak. Oleh karena itu, rasa ketidakadilan yang timbul karena kebijakan pajak yang bersifat umum tidak dapat menjadi dasar pembuktian kerugian konstitusional, bahwa Mahkamah dalam putusan nomor 53/PU/20/2016 menegaskan bahwa tidak setiap perbedaan perlakuan dalam kebijakan publik merupakan diskriminasi sepanjang perbedaan tersebut memiliki dasar objektif, tujuan sah secara konstitusional dan bersifat proporsional. Dengan demikian, kebijakan PPS yang bersifat korektif terhadap wajib pajak tidak dapat dianggap melanggar hak konstitusional wajib pajak patuh. Baik, selanjutnya, menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang dirugikan secara langsung dan nyata akibat berlakunya pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU HPP. Bahwa para pemohon hanya menunjukkan ketidaksepahaman terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah, bukan pelanggaran konstitusional yang timbul dari norma hukum yang diuji. Oleh karena itu, para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Aqua. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta prinsip hukum yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU/3 Romawi /2005 dan putusan berikutnya, Mahkamah menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian material terhadap pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 1. Substansi norma yang diuji. Menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian terhadap pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 HPP yang mengatur mengenai PPS wajib pajak yang menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 23, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa para pemohon berpendapat ketentuan Aqua memberikan perlakuan istimewa terhadap wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dengan cara membolehkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan melalui mekanisme PPS yang dengan tarif lebih ringan. Sedangkan wajib pajak patuh tidak memperoleh manfaat yang sebanding sehingga dianggap melanggar azas kepastian hukum, azas persamaan di hadapan hukum, dan azas keadilan sosial. Menimbang bahwa untuk menilai konstitusional norma Aqua, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan substansi pengaturannya. Adapun pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU HP mengatur secara sistematis mengenai PPS yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan hukum mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang dilapor dalam surat pemberitahuan tahunan dengan kewajiban membayar pajak penghasilan final sesuai tarif tertentu. Program tersebut terdiri dari dua kebijakan utama, yaitu kebijakan 1 ditujukan bagi wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak tahun 2016 tetapi masih memiliki harta yang belum diungkapkan. Kebijakan 2
Ditujukan bagi wajib pajak yang belum pernah mengikuti program pengampunan pajak tahun 2016 untuk mengungkapkan harta peroleh tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan. Selain itu, pasal 10 Undang-Undang APP mengatur penghapusan sanksi administrasi dan perlindungan hukum bagi wajib pajak yang mengikuti PPS, sedangkan pasal 11 menegaskan bahwa data yang diperoleh melalui PPS tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian, substansi norma AKUO merupakan instrumen hukum yang bersifat khusus, sementara dan korektif yang dimaksud untuk memperbaiki kepatuhan dan memperluas basis pajak nasional. Menimbang bahwa Mahkamah perlu menegaskan bahwa kebijakan perpajakan merupakan bagian integral dari kewenangan konstitusi nasional dengan mengelola keuangan dan perekonomian nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23A dan pasal 33(4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut memberikan mandat konstitusional kepada pembentukan undang-undang untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk norma undang-undang yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh warga negara. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada para pihak terlebih dahulu, dikarenakan timbangan hukum ini cukup panjang dan salinannya juga akan diberikan kepada para pihak. Saya ingin menanyakan kesediaan para pihak terlebih dahulu, baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon. Dari pihak pemohon, apakah bersedia untuk kita lanjutkan ke tahapan konklusi dan amar putusan? Bersedia yang mulia. Oke, baik. Karena terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, kita lanjutkan mengenai konklusi. Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKUO karena objek permohonan adalah pengujian formil dan materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termasuk dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKUO karena sebagai warga negara Indonesia sekaligus wajib pajak, hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yaitu mengenai pasal 27 ayat 1 dan pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berpotensi didugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP. Bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan melewati tenggang waktu 45 hari sejak diundangkannya Undang-Undang HPP dalam lembaran negara Republik Indonesia sehingga permohonan formil AKUO tidak dapat diterima. Bahwa permohonan pengujian material terhadap pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang HPP sebagaimana beralasan menurut hukum sepanjang berkaitan dengan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif bagi wajib pajak patuh. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan permohonan pengujian formil tidak dapat diterima dan permohonan pengujian material dikabulkan untuk sebagian. Dengan itu Mahkamah memutuskan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang dianggap telah dibacakan yang bermusyawarah pada hari Senin tanggal 3 November tahun 2025 dan pada hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025 serta diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 November tahun 2025 selesai diucapkan oleh Ketua Mahkamah didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh panitia pengganti dan dihadiri oleh pihak pemerintah dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan dari pihak pemohon dan maupun kuasa hukumnya. Demikian para pemohon, DPR dan pemerintah, seluruh putusan pada sidang hari ini sudah dibacakan. Salinan putusan dapat diterima di lantai ini pada saat setelah selesai persidangan. Demikian, terima kasih. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.